Anak-anak kelas 9, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada 3 bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung atau silinder, yang kedua adalah kerucut, yang ketiga adalah bulat. Pada pertemuan kita pagi ini, kita akan membahas satu dari materi tersebut, yaitu mengenai tabung. Yang mau kita bahas pada tabung pada pertemuan kita kali ini ialah unsur-unsur daripada tabung dan jaring-jaring daripada tabung. Nah, apa saja unsur tabung dan bagaimana itu bentuk jaring-jaring daripada tabung? Mari ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Kami seperti yang sudah Bapak katakan tadi, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi dari bab 6, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung yang mau kita bahas pertama pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang tabung, ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah unsur-unsur tabung. Coba perhatikan gambar tabung yang sudah Bapak buat ini, ya. Bahwa tabung terdiri dari bidang alas atau sisi, yaitu sisi alas yang biasa disebut dengan alas. Kemudian bidang atas yang disebut dengan tutup, yang ini ya, ini tutupnya, ini alasnya. Dan bidang lengkung yang disebut selimut tabung, ya, yang ini dia berbentuk lengkung. Kita bayangkan sebuah kaleng susu misalnya, ya, yang lengkung itu disebut dengan selimut daripada tabung. Nah, bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang kongruen. Nah, walaupun pada gambar ini sepertinya dia tidak lingkaran, tetapi bidang alas dan bidang atas ini itu merupakan atau berbentuk lingkaran yang kongruen. Nah, dari gambar ini garis OA, coba lihat OA, OB, OC itu disebut jari-jari. Garis AB, PQ disebut diameter. Coba kita lihat AB, PQ itu disebut dengan diameter. Kemudian garis BQ dan AP. Kita lihat BQ dan AP itu merupakan tinggi daripada tabung tersebut. Nah, tabung pada gambar yang di samping itu memiliki 2 buah rusuk, yaitu tepi lingkaran alas dan tepi lingkaran tutup. Keduanya merupakan perpotongan selimut tabung dengan bidang alas tabung. Ya. Nah, unsur yang kedua kita lihat dari tabung adalah jaring-jaring daripada tabung atau bagian B-nya. Coba perhatikan gambar tabung ini, ya. Kalau tabung ini kita potong menurut garis PQ yang ini, kita potong dia, kemudian bidang atas juga kita potong tetapi tidak sampai lepas, termasuk bidang alasnya. Kalau kita potong dia tidak lepas, kita bukakan dia. Nah, kita potong tadi seturut garis PQ ini, kita potong, kita lebarkan, maka terdapatlah bentuk seperti ini. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan jaring-jaring daripada tabung. Nah, di mana nanti bahwa selimut tabung itu panjangnya itu disebut dengan atau rumusnya 2QR. Panjang daripada persegi panjang ini. Karena nanti kalau kita lebarkan dia, maka selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Di mana panjangnya ini itu merupakan keliling daripada alas tadi, ya. Yaitu keliling lingkaran, makanya panjang ini menjadi 2PR, yaitu rumus keliling daripada lingkaran. Sedangkan lebarnya ini PQ yang kita potong tadi sejajar garis PQ ini disebut dengan tinggi daripada tabung tersebut, ya. Nah, coba perhatikan sekali lagi, kalau ini tadi kita potong turut garis PQ, maka terdapatlah gambar seperti ini yang disebut dengan jaring-jaring daripada tabung, ya. Nah, untuk lebih jelas, coba kita lihat contohnya, ya. Coba perhatikan gambar tabung ini. Coba kita lihat, ini ada 7 cm, 18 cm. Kita baca kalimatnya. Gambar di samping menunjukkan sebuah tabung. Tentukan A, panjang diameter alasnya, B, tingginya, C, ukuran jaring-jaring selimut dengan pi 22/7. Baik, kita jawab. Panjang diameter tabung. Nah, tadi kalau jari-jarinya 7, berarti diameter 2 kali jari-jari. Berarti panjang diameter 2 kali 7 cm menjadi
14 cm. Nah, kemudian B tinggi tabung. Nah, pada gambar tadi sudah ada, sebenarnya nggak perlu dicari ya. Tinggi tabung itu sama dengan 18 cm. Nah, bagian C-nya, bagaimana dengan ukuran jaring-jaring selimut dengan pi 22/7. Nah, seperti tadi, inilah jaring-jaring daripada selimut itu ya. Berarti ada panjang, ada lebar. Berarti pertama kita cari panjangnya. Panjang daripada persegi panjang ini tadi itu sama dengan keliling lingkaran itu. Berarti 2 pi r. Berarti 2 kali 22/7 kali 7 cm jari-jari tadi. Berarti panjangnya adalah sama dengan 44 cm. Sedangkan lebarnya itu tadi sama dengan tinggi daripada tabung itu. Makanya di sini lebar sama dengan tinggi tabung sama dengan 18 cm. Baik, kami sampai di sini penjelasan Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak terangkan tadi, dapat kamu mengerti dan dapat kamu pahami. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian, terima kasih.